Keunggulan dan kekurangan Toyota Rise. Kehadiran Toyota Rise sendiri berhasil mendapat sambutan yang luar biasa dari konsumen. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya antrean inden untuk varian-varian tertentu. Nah, bagi Anda yang juga tengah berencana untuk memilikinya, mari ketahui dulu keunggulan dan kekurangan Toyota Rise. Keunggulan Toyota Rise perlu ditegaskan. Pembahasan mengenai keunggulan dan kekurangan Toyota Rise ini akan lebih banyak mengacu pada varian tertingginya, yaitu 1.0 TGR CVT TSS 2 ton karena dianggap punya fitur paling lengkap. 1. Fitur keselamatan aktif canggih. Jauh sebelum resmi mengaspal di Indonesia, Toyota Rise sudah disebut-sebut akan memiliki banyak fitur keselamatan aktif yang cukup canggih. Hal itu terbukti benar adanya setelah pabrikan mengumumkan Toyota Rise dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Pada intinya keberadaan TSS ditujukan untuk membantu pengemudi berkendara dengan lebih aman memanfaatkan beberapa fungsi yang terdapat di dalamnya. Mulai dari Pre-Collision System, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert with Steering Control, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Monitor, dan Pedal Misoperation Control. Setiap fungsi memiliki tugasnya masing-masing, salah satu yang paling canggih adalah Lane Departure Alert. Fungsi ini akan memberi peringatan saat mobil keluar lajur, bahkan sampai melakukan koreksi arah kemudi pada situasi-situasi tertentu. 2. Adaptive Cruise Control. Walau termasuk ke dalam TSS, tapi keberadaan Adaptive Cruise Control rasanya pantas mendapat sorotan tersendiri. Adaptive Cruise Control itu sendiri adalah pengembangan dari cruise control yang selama ini sudah dikenal luas. Fitur ini mampu membaca keberadaan kendaraan di depan kemudian mengatur jarak aman. Pada Toyota Rise, Adaptive Cruise Control baru bisa bekerja di kecepatan 30 km per jam. Maka itu pengemudi harus tetap waspada untuk berjaga-jaga apabila harus melakukan pengereman sendiri. 3. Penggunaan pelek berukuran besar dilihat dari penampilannya, Toyota Rise mengusung gaya khas mobil SUV. Lekuk bodinya terlihat tegas sehingga memancarkan kesan yang maskulin. Apalagi hal tersebut juga ikut didukung penggunaan pelek berdiameter besar di kelasnya. Tapi perlu diakui, untuk hal-hal yang berkaitan dengan desain memang dikembalikan lagi pada selera orang yang melihatnya. 4. Ground clearance cukup tinggi. Konsep SUV kompak yang diusung oleh Toyota Rise ikut diterjemahkan lewat ground clearance yang jangkung. Memang tak sejangkung Toyota Rush yang punya ground clearance 220 mm atau Mitsubishi Xpander Cross yang tingginya mencapai 225 mm. Hal ini juga menjadi faktor yang kerap dilihat seseorang ketika hendak membeli mobil terutama untuk jenis SUV. 5. Bagasi luas dan fleksibel. Masuk ke dalam segmen SUV kompak, otomatis dimensi bodi Toyota Rise juga tak terlalu besar. Tapi pabrikan berhasil memaksimalkan ruang yang tersedia untuk menciptakan bagasi dengan dimensi dan pengaturan yang patut diapresiasi. 6. Ban cadangan pakai pelek serupa.
Ketika membeli Toyota Rise tentunya Anda juga akan mendapatkan ban cadangan yang tersimpan di lantai bagasi. Sekarang mari lihat kekurangan Toyota Rise. Menurut pengamatan, mobil ini masih menyediakan ruang untuk pengembangan di masa yang akan datang. Misalnya lewat penambahan pengaturan teleskopik untuk lingkar kemudinya. Semoga saja karena pada akhirnya konsumen juga yang akan diuntungkan. Lantas, apa saja sebenarnya yang menjadi kekurangan mobil ini? 1. Tenaga mesin inferior. Toyota Rise menyapa pasar berbekal mesin 998 cm3 3 silinder yang mendapat imbuhan turbo. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga tertinggi 96,6 HP dan torsi 140,2 Nm. Sayangnya, output yang dihasilkan mesin tersebut tidak cukup untuk dikatakan istimewa. 2. Harga tak bisa dibilang murah. Sejak awal kemunculannya, Toyota Rise dianggap memiliki value for money yang cukup baik. Mobil ini ditawarkan di rentang harga Rp219,9 juta sampai Rp265,9 juta. Tapi perlu diingat bahwa harga tersebut adalah angka yang sudah dipotong diskon 100% PPNBM. 3. Tak memiliki Direct Pressure Monitor System. Sebenarnya ini bukanlah fitur yang mahal. Bisa dikatakan demikian karena komponennya sudah banyak tersedia di pasar aftermarket dan bisa didapat dengan harga mulai 300 ribuan. 4. Kabin belakang kalah mewah. Bangku belakang Toyota Rise lebih condong memaksimalkan kenyamanan ketika diisi penuh. 5. Tak ada ventilasi AC belakang. Untuk hal yang satu ini rasanya Anda perlu mempertimbangkannya. Sebab berhubungan langsung dengan kenyamanan penumpang. 6. Kapasitas tangki bensin kecil. Kekurangan Toyota Rise yang terakhir di daftar ini adalah kapasitas tangki bensinnya yang tergolong kecil. Kesimpulan. Merangkum keunggulan dan kekurangan Toyota Rise, bisa disimpulkan mobil ini memang pilihan yang cukup menarik berbekal segala fitur canggihnya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya, jangan lupa tonton video lainnya.